Pertama-tama kita akan membahas muatan bahasa Indonesia. Sekarang perhatikan di hadapan kalian, di sini ada 3 orang anak yang sedang membaca buku yang sama. Nah, salah seorang dari anak ini mengatakan bahwa bukunya bagus sekali dan dia ingin membuat ringkasannya. Nah, dia bertanya pada temannya apakah masih ingat caranya untuk membuat ringkasan, dan temannya mengatakan bahwa dia masih ingat caranya. Apakah kalian juga masih ingat cara membuat ringkasan? Baik, kita akan ingat kembali cara meringkas sebuah bacaan. Pertama-tama, kalian bacalah terlebih dahulu teks tersebut dengan cermat. Setelah kalian baca, kalian identifikasi pokok-pokok pikiran dari setiap paragraf. Kemudian, rangkailah kalimat-kalimat pada pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, kalian baca kembali hasil ringkasannya agar sesuai dengan kosakata yang baku dan juga ejaan yang benar. Jadi, ini adalah cara meringkas bacaan. Nah, sekarang kita akan mencoba meringkas sebuah bacaan dengan ide pokok. Nah, kalian bacalah terlebih dahulu teks ini dengan cermat. Baik, setelah kalian baca, sekarang kita akan tentukan ide pokok dari paragraf pertama teks ini. Siapa yang tahu apa ide pokok dari paragraf pertamanya? Ya, ide pokoknya paragraf pertama adalah masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Kemudian untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Nah, setelah mendapatkan ide pokok dari masing-masing paragraf, di sini kita akan membuat ringkasan teksnya. Di sini kita tinggal gabungkan saja antara paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, seperti ini. Ini kalimat yang pertama, ini adalah paragraf 1. Dan kalimat yang kedua, ini adalah paragraf kedua. Di sini ada kalimat ketiga merupakan tambahan ringkasan dari teks ini. Sekarang kita akan masuk pada muatan IPS. Kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Ya, di sini ada gambar sekelompok nelayan yang sedang menjala ikan dan ada sekelompok petani yang sedang menanam padi. Nah, kira-kira apa ya tujuan dari aktivitas ini? Ya, kedua aktivitas ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, ini gambarnya sama dengan yang tadi. Sekarang, kira-kira apa manfaat dari aktivitas pada gambar pertama ini? Yaitu aktivitas menangkap ikan. Apa manfaatnya bagi kita semua? Ya, manfaat aktivitas menangkap ikan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan ikan di masyarakat. Jadi, kalau nelayan tidak melaut, maka masyarakat tentu saja akan kesulitan untuk dapat ikan. Kemudian, gambar yang kedua, ini gambar petani yang sedang menanam padi. Nah, apa manfaat kegiatan ini? Ya, manfaatnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan padi di masyarakat. Kalau petani tidak menanam padi, maka masyarakat tidak akan bisa memakan nasi sebagai bahan makanan pokok. Jadi, terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi daerah yang penghasil sayur, maka mereka bisa meningkatkan hasil sayurnya. Begitu juga dengan yang menghasilkan padi, mereka bisa meningkatkan hasil padinya. Dan juga ikan, mereka meningkatkan hasil ikannya
Untuk daerah yang menghasilkan kerajinan-kerajinan seperti pemahat dan juga pembatik, mereka bisa terus meningkatkan hasil dari pembuatan pahat dan batiknya agar kesejahteraan mereka dapat. Nah, sekarang lihatlah di hadapan kalian. Di sini ada 2 orang anak yang sedang beristirahat. Nah, ternyata Andi membawa makanan. Makanan ini adalah oleh-oleh dari tetangganya. Dia ingin temannya mencoba makanan tersebut. Nah, ternyata temannya yang bernama Made ini mengetahui bahwa makanan yang dibawa oleh Andi adalah bolu meranti dari Medan. Nah, apakah di antara kalian pernah mencoba bolu meranti? Wah, bolunya enak ya. Sekarang kita akan masuk pada muatan IPS. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, keunikan tersebut salah satunya dapat dilihat dari makanan khas daerah tersebut. Berbagai usaha makanan khas suatu daerah dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakatnya. Sebuah kota bisa menjadi terkenal karena makanan khas daerahnya. Apakah kotamu termasuk kota yang terkenal karena makanan khas daerahnya? Nah, sekarang lihat di hadapan kalian. Di sini ada beberapa gambar makanan khas Indonesia. Nah, sebenarnya banyak ya makanan khas Indonesia. Di sini ibu hanya menampilkan beberapa saja. Nah, makanan khas Indonesia ini contohnya ada bakpia yaitu dari Jogja, ada pempek dari Palembang, ada bika Ambon dari Medan, serabi Solo dari Solo, ada kue sagu dari Papua, ada keripik apel dari Malang, ada lumpia dari Semarang, dan ada lamang dari Sumatera Barat. Makanan ini karena terkenal bahkan sampai dijadikan oleh-oleh khas daerah tersebut. Nah, apakah kalian pernah mencoba salah satu makanan ini? Nah, makanan-makanan ini tentu saja rasanya adalah rasa-rasa khas dari daerah tersebut dan tentu saja enak. Usaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi sumber penghasilan bagi produsen dan masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan sosial, budaya, dan juga ekonomi. Usaha-usaha tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Nah, sekarang perhatikan di hadapan kalian ada gambar seorang ibu dan anaknya. Di sini sang ibu sedang membantu anaknya belajar. Dan sang anak berkata bahwa ia sudah selesai mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan ibunya berkata kalau dia anak yang hebat karena sudah menyelesaikan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Orang yang bertanggung jawab itu akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi, orang yang bertanggung jawab itu karena dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, maka akan lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Tapi kebalikannya, jika seseorang tidak bertanggung jawab, maka dia akan menanggung akibatnya. Nah, apa ya akibatnya jika kita tidak bertanggung jawab atau kita tidak memiliki sikap bertanggung jawab? Akibatnya, kita menjadi orang yang tidak dipercaya dan juga tidak dihormati di masyarakat. Akibat yang berikutnya, kita bisa menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar dan juga dapat membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Nah, jadi ini adalah akibatnya jika seseorang itu memiliki sikap tidak bertanggung jawab. Ibu harap di sini kalian semua memiliki sikap bertanggung jawab ya, karena kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Pertama-tama kita akan membahas muatan PPKN. Sekarang perhatikan gambar-gambar yang ada di hadapan kalian ini. Nah, di sini ada 3 buah gambar.
Yang pertama ada gambar sampah yang dibuang di tempatnya. Kemudian ada gambar yang kedua dan ketiga, ini warga yang tertib dalam berlalu lintas. Sekarang, bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar ini? Ya, pasti semua orang menginginkan tempat yang bersih dan juga tertib. Tentu kita jika berada di tempat seperti ini yang bersih dan juga tertib akan merasa nyaman. Kebersihan dan ketertiban itu dapat tercipta jika masyarakat menjalankan peraturan dengan tanggung jawab. Setiap warga negara itu mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satunya tanggung jawab yang bisa dilaksanakan oleh warga masyarakat adalah menjaga kebersihan dan juga ketertiban di lingkungannya. Lalu, apa akibatnya jika anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Ya, jika warga masyarakat tidak memiliki tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajibannya, maka akan menimbulkan berbagai masalah-masalah sosial. Berikut ini adalah beberapa masalah sosial yang akan muncul jika warga tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Masalah sosial yang pertama adalah sampah. Sampah yang berserakan di lingkungan ini disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah. Orang-orang yang membuang sampah sembarangan dapat menyumbat aliran sungai, dapat membuat lingkungan jadi kotor. Sedangkan jika lingkungan kotor dan juga jika sampah di sungai itu banyak, maka yang akan merugi tentu masyarakat sendiri. Kemudian, kali atau sungai yang kotor. Nah, kali dan sungai yang kotor ini bukan hanya disebabkan oleh warga yang membuang sampah sembarangan, tapi juga disebabkan oleh pabrik yang membuang limbah di sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Kali atau sungai ini akan menjadi kotor dan juga tercemar limbah, sehingga ekosistem di dalam air dapat terganggu dan air dari sungai atau kali ini juga tidak bisa diolah kembali. Kemudian, bangunan liar. Bangunan liar ini berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya, misalnya di kolong jembatan, dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Kemudian, masalah sosial yang selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas. Nah, salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyaknya pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Jadi, ini adalah beberapa masalah sosial yang mungkin akan muncul jika warga masyarakat tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, itu bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat tersebut terganggu. Hal tersebut tentunya dapat memunculkan permasalahan sosial.